Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semuanya. Selamat malam Jumat bagi sahabat yang mungkin baru pulang kerja, lagi istirahat atau lagi rebahan, atau mungkin sedang santai di depan gawai. Mudah-mudahan sahabat semua tetap sehat dan tetap semangat pastinya. Saya Yuni Lestari, saya akan menemani malam Jumatannya sahabat dalam acara Ngopi Ngobrol bareng PMI, yang tentunya akan asik banget karena saya ditemani dua cowok keren, yaitu wajah baru pada kepemimpinan PC PMI Kota Sukabumi. Sekarang bersama saya sudah ada sahabat Syahrul Umar selaku Ketua Umum PC PMI Kota Sukabumi. Selamat malam sahabat Syahrul. Malam teh. Tetap sehat ya? Ya, dipaksakan sehat walaupun kondisi kurang sehat, tapi harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Semangat mempengaruhi kesehatan gitu ya? Betul sekali, betul. Dan di sebelahnya ada sahabat Paisa Munawar selaku Sekretaris Umum PC PMI Kota Sukabumi. Selamat malam sahabat Paisa. Selamat malam. Kalau dari roman-romannya nih, dari wajahnya udah kelihatan segar gitu. Alhamdulillah. Lagi bahagia juga? Harus bahagia. Pastinya semangat dan bergairah ya. Harus. Apalagi malam Jumat. Nah tentunya sahabat pasti penasaran dong, kita mau ngobrolin apa sih nih gitu kan. Tadi emangnya ngobrol bareng PMI. Nah kita akan ngobrol sama kepemimpinan baru di PC PMI Sukabumi. Nah saya mau bertanya dulu nih sama sahabat, atau saya panggilnya abang aja boleh gak sih bang? Boleh. Biar lebih akrab gitu ya. Siap. Biar tidak ada distance di antara kita. Betul. Cie. Biar Biar makin lebih semangat kalau Jumatnya ya. Betul. Saya mau tanya nih sama abang, apa sih yang menjadi landasan filosofis kepemimpinan abang saat ini? Nah, kalau berbicara tentang landasan filosofis kepemimpinan kami atau saya pribadi, itu merupakan sebuah keniscayaan menurut saya. Artinya, amanah yang memang sudah diberikan kepada saya tentu hasil daripada dorongan, motivasi, dan tentunya kepercayaan. Maka di sisi lain saya mempunyai beban kemudian untuk menyatakan kesanggupan dan mempertanggungjawabkan seluruh kepercayaan dan amanah yang telah diberikan. Itu yang pertama. Lalu kemudian disambut oleh keyakinan dan tekad saya bagaimana caranya untuk bisa memimpin dalam sebuah skema dan prospek atau tujuan kedepannya itu mau seperti apa. Maka itu sering kemudian ditulis dalam sebuah tagline, yaitu dengan PMI aplikatif, produktif, dan inovatif. Kalau untuk program kerja sendiri untuk satu tahun kalau untuk program kerja nih untuk 1 tahun ke depan apa nih bang? Nah, kalau persoalan program kerja untuk 1 tahun ke depan, karena memang berangkat daripada visi dan misi. Yang pertama, visi saya pribadi itu adalah menjadikan PC PMI Kota Sukabumi sebagai laboratorium pengembangan diri kader dan anggota agar lebih reflektif, adaptif, produktif, dan inovatif, dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain, persoalan produktif inovatif yang memang telah dicanangkan terlebih dahulu dalam bentuk visi, setidaknya harus memiliki wadah atau wahana aplikatif. Yang artinya kita harus sesuaikan komposisi teoritis yang kemudian atau rancangan yang dibangun dengan realitas yang ada. Maka untuk mengkomparasikan antara teori dan rancangan daripada program kerja, harus ada semacam role model atau jalan yang kemudian mampu diaplikasikan, kemudian mampu dituangkan dalam bentuk kekhususan daripada PMI itu sendiri dan kemudian kalangan masyarakat luas. Nah, yang pertama adalah memasifkan kaderisasi atau penyemerataan kaderisasi. Ya minimal daripada kaderisasi ini harus ada kesamaan persepsi dalam berbicara kaderisasi, baik itu di level rayon, komisariat maupun cabang itu sendiri. Karena kita lihat bahwa keberangkatan anggota kader PMI Kota Sukabumi itu berangkat dari basic varian akademik. Artinya banyak sekali memang basic akademik yang melingkupi seluruh kader dan anggota di Kota Sukabumi. Nah, dengan catatan penting, ketika misalkan varian akademik ini kemudian tidak dikoordinir, maka mungkin kesemerawutan dalam berbicara kaderisasi itu pasti akan muncul, akan nampak gitu. Nah, kita bagaimana caranya untuk mengurai hal tersebut dengan salah satunya penyamaan atau pemerataan pandangan tentang apa itu kaderisasi dengan formula gitu. Penyemerataan ketika kader-kader di level Mapaba itu harus ditata dengan baik, follow up Mapabanya, setelah follow up Mapaba kemudian ditata dengan baik agar bisa mengikuti PKD, setelah PKD follow up lagi, setelah follow up PKD terus PKA. Dan yang paling penting adalah kita juga akan mewujudkan
atau merealisasikan pendidikan kader lanjut di Kota Sukabumi. Itu akan direalisasikan di kepengurusan kami. Terus kemudian itu berbicara kaderisasi tadi. Lalu yang kedua adalah membangun kemandirian ekonomi daripada PCPMI Kota Sukabumi. Dan itu sempat kita berbicara atau kita berdiskusi dengan bendahara atau kemudian orang-orang yang akan konsen di sana. Itu memang sudah mencanangkan hal tersebut untuk kerja-kerja organisasi, dan kita topang bersama dalam bentuk manajerial. Saya selaku ketua untuk bisa melakukan skema perencanaan dengan matang, pelaksanaan dengan tepat, dan kemudian pengkontrolan dengan ketat gitu. Jadi prinsip manajerial ini selalu kemudian dijalankan dengan baik agar kemudian apa yang menjadi tujuan, visi maupun cita-cita daripada organisasi khususnya PCPMI Kota Sukabumi itu bisa jalan dengan baik. Saya kasih kesempatan dulu buat Ketua Umum menarik nafas sejenak, istirahat sejenak. Saya akan bertanya kepada sahabat Faisal nih, selaku Sekretaris Umum PCPMI Kota Sukabumi. Kalau dari administrasi sendiri, pengadministrasian ini ada nggak sih program kerjanya? Untuk program pengadministrasian tentu ada. Nah kebetulan sekarang sudah mulai tahap sosialisasi program pengadministrasian, yaitu dengan menggunakan EPMII, di mana EPMII ini adalah salah satu aplikasi yang nanti akan memudahkan setiap kerja-kerja administrasi yang ada di organisasi. Ini saya mau tanya lagi nih sama Abang Syahrul nih sebagai ketum ya. Ada nggak sih gebrakan baru pada periode kepemimpinan Abang? Dalam periode kepemimpinan saya, khususnya pada saat ini, kemudian ada dicanangkan atau dikonsep ada 4 lembaga terkhususnya yang kemudian mewadahi potensi dan minat bakat dari kader dan anggota. Nah, yang pertama adalah lembaga media dan opini publik, terus kemudian ada lembaga bantuan hukum, terus kemudian ada lagi lembaga pendidikan, dan kemudian lagi ada lembaga riset dan teknologi. Nah, 4 lembaga ya? Ya, alasan mendirikan keempat lembaga ini karena memang kita lihat gitu, secara embrio gerakan-gerakan yang mencerminkan keempat lembaga ini sudah ada waktu zaman kepengurusan sebelumnya, angkatan-angkatan PMI dari pertama sampai kemarin pasca kepengurusan yang kemarin. Itu sudah ada secara gerakan-gerakan. Alasan kenapa didirikan lembaga bantuan hukum di kepengurusan kami yaitu memang untuk menopang secara atau mengkoordinir secara kegiatan, tradisi atau gerakan-gerakan terdahulu itu kemudian diakomodir dalam sebuah bentuk lembaga ini gitu. Jadi konsentrasi itu memang perlu ketika kita berbicara tentang sebuah gerakan, konsentrasi itu perlu. Jadi produksi, rekonstruksi pemikiran dan rekonstruksi program gerakan dan lain sebagainya itu bisa kemudian diwacanakan di dalam lembaga-lembaga tersebut. Sederhananya berbicara tentang lembaga bantuan hukum misalkan. LBH ini kan lembaga bantuan hukum yang kemudian di dalam lembaga tersebut melakukan aktivitas kajian terus gerakan pendampingan terhadap masyarakat dalam segi pengawalan secara hukumnya dan lain sebagainya. Kan itu perlu adanya memang penyadaran karena tidak semua merata memahami tentang hukum, makanya ada prinsip tindas menindas, rampas merampas dan lain sebagainya, karena memang prosedur dan jalur itu kemudian seolah-olah ditutup kerannya agar masyarakat itu tidak paham. Artinya demokrasi berjalan, namun secara hukum pemahaman demokrasi ini masyarakat seolah-olah buta dan kemudian selalu ditakut-takutkan dengan persoalan ancaman terhadap hukum, kasus hukum dan lain sebagainya. Maka fungsi daripada LBH itu sederhananya atau kecilnya itu ke sana. Lalu kemudian bicara tentang lembaga media dan opini publik. Nah, kalau bisa dikatakan media dan opini publik itu, kita juga sadar betul akan potensi yang dimiliki oleh kader dan anggota dalam halnya menulis misalkan berita dan lain sebagainya kan, atau skema konsep untuk kemudian memperkenalkan PMI dalam bentuk kekinian itu seperti apa. Nah, itu kan kemudian diformulasikan oleh lembaga ini, dan salah satunya yang diwujudkan oleh lembaga media dan opini publik itu adalah
semacam kegiatan podcast seperti ini kan, ini konsepnya daripada sahabat-sahabat yang ada di lembaga dan opini dan media publik, lembaga media dan opini publik, mohon maaf. Terus kemudian yang ketiga adalah lembaga pendidikan. Nah, berbicara lembaga pendidikan pun demikian, apalagi karena memang dampak pandemi ini yang kemudian membuat aktivitas pendidikan ini semacam kacau balau dengan kebijakan yang kemudian tidak tepat sasaran. Nah, lalu kemudian berbicara tentang lembaga pendidikan untuk bisa mengkaji tentang perkembangan pendidikan, keterbelakangan pendidikan, atau aspek apa saja yang menjadi masalah-masalah bagi pendidikan. Karena mau kita tinjau adalah kebijakan yang menyangkut dengan pendidikan ini apakah sudah sesuai belum dengan kebutuhan atau realitas yang ada. Karena pada dasarnya kita kebanyakan ketinggalan berbicara tentang corak realitas dengan terlalu terpaku pada hal teoritis atau ilmu-ilmu yang kemudian disajikan dalam lembaga pendidikan yang terkesan baku dan orang-orang merasa bahwa ilmu yang kita dapat di kampus tidak sesuai dengan realitas yang ada. Jadi sederhananya kita belajar 4 tahun di kampus misalkan atau di sekolah-sekolah, setelah kita keluar ternyata zaman itu sudah berubah. Apa yang kita pelajari secara teoritis atau secara tekstual di dalam kampus sudah tidak sesuai lagi dengan realitas yang ada. Maka fungsi daripada lembaga pendidikan ini bagaimana caranya bisa membaca realitas yang berkembang di lingkungan atau di luar daripada lembaga pendidikan itu, untuk bisa menjadikan sebuah produk agar kemudian pemahaman-pemahaman dari mahasiswa dan khususnya di PMI mampu kemudian bisa mengkomparasikan antara teori dan realitas itu. Terus yang terakhir adalah riset dan teknologi. Nah, kalau berbicara tentang riset dan teknologi, berbicara tentang kajian secara mendalam tentang aspek pembangunan, baik itu dari pembangunan secara fisik, non-fisik, dan bahkan teknologi itu sendiri. Karena biar bagaimanapun, persoalan pembangunan di kota Sukabumi misalkan atau keseluruhannya di nasional, ada memang bangunan ini bisa dikatakan eksploitatif. Pada dasarnya memang pembangunan itu selalu menggarap, menghancurkan lahan yang memang berpotensi bakal memunculkan lingkungan tumbuhan dan lain sebagainya yang dapat membuat sebuah lingkungan itu menjadi segar dan lain sebagainya, justru dieksploitasi. Lalu kemudian tidak ada reboisasi atau berusaha untuk membangun lahan-lahan hijau di sekitar daripada bangunan itu. Nah, fungsi analisis terhadap kebijakan pemerintah untuk bagaimana caranya bisa kemudian merealisasikan apa saja yang bersifat eksploitatif tapi mampu untuk bisa membangun secara teratur dan kemudian tidak mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat. Itu seperti itu. Lalu kemudian berbicara tentang potensi alam. Bagaimana caranya alam ini kemudian bisa dijadikan sebagai hal yang dikaji, lalu kemudian energi terbarukan dan lain sebagainya itu bisa dikaji dalam aspek sana. Maka secara tidak langsung lembaga ini menopang seluruh potensi yang ada di kader dan anggota kota Sukabumi untuk bisa dijadikan wadah aplikatif untuk merealisasikan seluruh apa yang menjadi corak multi talent daripada anggota dan kader. Keren banget ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Harus terrealisasi. Nah, kalau dalam administrasi, saya kembali ke sekretaris umum, apakah ada produk baru? Tadi sudah sempat disinggung sedikit ya tentang EPMI. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci gitu. Seperti apa? Apakah hanya di cabang aja atau mungkin bagaimana? EPMI ini adalah solusi bagi setiap sekretaris untuk mempermudah kerja organisasi tentunya, dan kerja dari program untuk membantu program ketua. Nah, untuk setiap kepengurusan, kebetulan EPMI ini sedang di launching di berbagai daerah di Indonesia, bukan hanya di Sukabumi saja. Tentunya dari mulai pengurus rayon atau dari tingkat bawah sampai pengurus PB, pengurus besar tingkat paling atas itu sudah menggunakan EPMI supaya lebih memudahkan lagi dalam pemberkasan dan pendataan setiap anggota dan kader di PMI itu sendiri. Kalau itu kan tadi katanya baru mau sosialisasi ya, Yeah. tahap sosialisasi dan mau launching. Yeah. Berarti dari sekarang nih sampai ke belakang masih
masih belum ya, masih menggunakan Untuk sekarang dan ke belakang masih manual. Nah, mudah-mudahan kedepannya dengan adanya EPMI ini bisa menjadi solusi yang terbaik lah untuk lebih semangat lagi dalam melakukan kerja-kerja organisasinya. mudah-mudahan segera launching ya. Amin. Nah, balik lagi nih ke ketua umum. Nah, pada masa pandemi ini gitu kan, dan kita nggak tahu gitu mau sampai kapan pandemi ini akan berakhir gitu. Tentunya gitu untuk melaksanakan program-program yang sudah dijabarkan tadi gitu kan, akan ada hambatan gitu, akan ada tantangan. Nah, lalu bagaimana Abang sebagai ketua umum menyikapi dan solusinya seperti apa? Ya betul ya, kalau kita berbicara kondisi sekarang di era pandemi ini, pada dasarnya aktivitas daripada masyarakat yang menjadi kebiasaan budaya masyarakat itu kemudian dibatasi. Nah ini yang kemudian menghambat segala macam proses ekonomi pun demikian, apalagi proses-proses yang kemudian memang kita sebagai organisasi, pelaku-pelaku organisatoris inilah, jadi dikatakan organisatoris ini yang memang mempunyai semacam kegiatan tradisi kaderisasi. Nah ini cukup menghambat. Tetapi bagi kami persoalan penghambatan ini kemudian tidak menyurutkan semangat kaderisasi kami. Pada dasarnya ketika berbicara tentang di era pandemi ini, kaderisasi yang akan dilakukan itu lebih berbasis digitalisasi. Nah, ini yang kemudian dicanangkan. Digitalisasi ini, proses pemahaman terhadap digitalisasi itu tentunya harus berangkat daripada seluruh kader dan anggota PMI di Sukabumi, di kota Sukabumi. Nah, bagaimana agar tanya dia Dari mana? Dari balik lagi ke hambatan kaderisasi. Saya mau tanya lagi nih. Dari mana? Itu aja langsung pertanyaan aja ya. Nah, pada masa pandemi ini dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir gitu kan. Apalagi PPKM juga terus diperpanjang gitu kan. Tentunya untuk melaksanakan program kerja ini akan mengalami hambatan ataupun tantangan. Nah, bagaimana Abang nih sebagai ketua umum menyikapi ataupun mencari solusi untuk hambatan itu? Kalau untuk melaksanakan program kerja pada titiknya ini adalah kaderisasi dan lain sebagainya, kemudian sudah menjadi formulasi tadi itu dalam program-program kerja PCPMI Kota Sukabumi ke depan, kita lihat bahwa memang kondisi itu sangat membatasi. Pandemi sekarang itu sangat membatasi aktivitas dan kerja-kerja organisasi. Namun karena memang basis kaderisasi atau basis pengawalan terhadap kader dan anggota atau basis kemudian mempublikasikan seluruh aktivitas kegiatan itu kan bisa didigitalisasikan. Maka kita tahu bahwa angka tingkat partisipasi masyarakat kepada media sosial itu pasti sangat besar. Namun tingkat partisipasi ini belum tentu kemudian mewujudkan pengguna pemakai media sosial itu dalam hal-hal yang memang positif semua. Karena beberapa kejadian-kejadian yang kemudian dihasilkan oleh orang Kalau misalnya jawabannya sebenarnya bukan program sih, hambatan kaderisasi. Tentunya masa pandemi ini tentu akan menghambat program, tetapi gitu. Bukan kaderisasi. Kaderisasi. Kalau program kan nanti semacam LBH, yang tadinya gitu kan adanya pelatihan secara offline, maka kita beralih ke digital gitu. Jadi solusinya kita beralih ke digital. Hambatan kaderisasi aja. Jadi pertanyaannya ganti dong ya. Harus banyak dijabarkan. Oh iya. Tadi kan Abang sempat membahas tentang kaderisasi kan ya. Nah tentunya dalam menciptakan mewujudkan PMI yang aplikatif itu pasti ada hambatan kan gitu ya. Menjawab kaderisasi di masa pandemi. Oh gitu. Nah sekarang kan pada masa pandemi nih ya, dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir gitu kan, dan sekarang juga PPKM terus diperpanjang terus gitu. Nah tentunya kira-kira apa nih akan menjadi tantangan dan hambatan bagi ketua umum ke depan dan bagaimana solusinya? Untuk menjawab persoalan itu kita sadar betul kondisi atau kejadian yang memang terjadi khususnya di era pandemi ini.
seluruh aktivitas itu terhambat dan kemudian terbatasi, gitu, dibatasi. Nah, kalau misalkan mau merealisasi program dalam hal ini adalah kaderisasi, itu memang kita harus mensiasati, karena pada dasarnya penggiringan arus program kaderisasi ini seharusnya sudah kepada ranah digitalisasi. Nah, ya minimal seperti inilah. Kalau kita berbicara tentang digitalisasi, minimal kita sendiri harus paham tentang apa itu digitalisasi. Terus kemudian proses penyadaran terhadap masyarakat berbicara tentang digitalisasi itu pun penting. Literasi digital, kemudian tingkat partisipasi masyarakat terhadap penggunaan sosial media. Ini kan kemudian banyak dan tinggi. Belum tentu bisa terwujud proses partisipasi itu kepada hal-hal yang memang positif. Kita lihat banyak terjadi tindakan-tindakan yang kemudian melanggar hukum dan aturan itu kemudian dijerat oleh Undang-Undang ITE. Ini kan atas dasar kurang cakapnya dalam memahami seharusnya bagaimana sih kita menggunakan media sosial itu kan. Nah, karena memang ini bersifat edukasi yang memang mau ditawarkan oleh PMI, bagaimana caranya kita memanfaatkan digitalisasi itu dengan baik. Dengan dasar yaitu kita harus paham terlebih dahulu. Urusan bagaimana solusinya dan lain sebagainya itu karena memang proses penggiringan untuk memperkenalkan PMI terhadap khalayak ramai itu yang memang kita perlu salah satunya fasilitas teknologi yang memang harus bisa mewakili seluruh kerja-kerja organisasi PMI itu sendiri dan kemudian menyatakan sikap PMI untuk bisa beradaptasi dengan zaman. Masih mengenai pandemi ini Bang, bagaimana minat mahasiswa untuk mengikuti organisasi PMI ini? Apakah mengalami penurunan atau mungkin sebaliknya? Oke, saya katakan dulu alhamdulillah ya, alhamdulillah. Meskipun di dalam masa pandemi, PMI Sukabumi tetap berjalan progresif. Artinya, meskipun di dalam serba keterbatasan ini, PMI mampu mensiasati, mampu menjawab tantangan-tantangan zaman, yaitu dengan terobosan-terobosan baru, dengan hadirnya beberapa kader PMI di setiap kampus yang ada di Kota Sukabumi, yang tadinya hanya ada beberapa kampus di Sukabumi dan sekarang alhamdulillah sudah ada di semua kampus di Kota Sukabumi. Wah, keren banget. Berarti mengalami peningkatan yang Yang lumayan. luar biasa. Kira-kira apa sih penyebab faktor yang itu sayangnya jangan? Gak usah. Udah segitu aja berarti. Nah, segitu aja. Closing langsung. Ya, langsung menjawab tanya ke aku kemudian gitu. Closing dulu apa? Tanya dulu ke Oh, aku. tanya. Nah, itulah tadi obrolan kita mengenai program, lalu apa sih apa perencanaan PMI ke depan gitu kan. Nah, mungkin bisa menjawab sedikit penasaran para sahabat nih. Jadi tetap pantengin Ngopi Ngobrol bareng PMI. Terima kasih jawabannya Kang Syahrul, Kang Faisal.